Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Hada nali hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa min tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu hal adlukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa masakina thayyibatan fi jannatin adn. Zalikal fawzul azim. Shadaqallahu alazim. Alhamdulillah dumateng para alim, para ulama ingkang tansah dipun taklimaken dumateng jamaah salat maghrib rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kurang lebih 18.000 jenis makhluk. Dan alhamdulillah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala salah satu dari makhluknya Allah, yaitu berupa manusia. Alhamdulillah, karena manusia ini Allah ciptakan makhluk yang paling sempurna. Bagaimana dikatakan sempurna? Karena manusia ini diciptakan Allah, diberikan akal, juga diberikan nafsu. Tapi selain manusia, Allah ciptakan hanya kadang diberikan nafsu dan hanya diberikan kalau manusia diberikan nafsu dan akal, kalau selain manusia diberikan nafsu. Allah menciptakan manusia ini ada awalnya, tidak ada ujungnya. Jadi begitu Allah menciptakan manusia, mulai ada awal tetapi tidak ada ujungnya. Sebagian Allah menciptakan makhluknya Allah Subhanahu wa taala ada awalnya, ada akhirnya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, manusia ini ciptakan Allah, diberi kehidupan meliputi beberapa fase. Mengalami beberapa fase kehidupan. Fase yang pertama, Allah ciptakan manusia ini dalam alam namanya alam ruh. Di alam ruh ini Allah SWT memberi kesaksian. Alastu rabbikum. Apakah aku ini Tuhanmu? Allah berfirman kepada ruh. Maka ruh menjawab, qalu syahidna. Ya Allah, saya menyaksikan bahwa Engkau adalah Tuhanku. Setelah Allah ciptakan ruh ini mengakui bahwa Allah SWT adalah Tuhannya, kalau sudah ditentukan waktunya oleh Allah SWT, maka ruhnya akan dipindah ke alam berikutnya, yaitu alam rahim. Di dalam rahim ini Allah SWT maha kasih sayang, maha rahmat, maha rahim, Masya Allah. Sifat-sifat Allah SWT. Sayang kepada hambanya, bagaimana hambanya hidup bahagia,
keselamatan, karena Allah itu mengajak manusia hidup selamat. Jadi di dalam kandungan Allah siapkan untuk kehidupan yang bahagia dan menyenangkan, menenteramkan. Maka di dalam kandungan ini Allah sempurnakan daripada jasadnya, anggota-anggota tubuhnya. Diberi anggota-anggota tubuh meliputi mata, telinga, kaki, tangan, dan sebagainya. Tetapi di situ tidak berfungsi. Di dalam kandungan ini Allah ciptakan anggota badan, telinga, mata, kaki, tangan, dan sebagainya ini belum ada manfaatnya. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan maha memahami itu nanti untuk kesejahteraan hambanya. Maka di dalam alam kandungan ini Allah sudah tetapkan juga takdirnya. Jadi setelah Allah menciptakan kesempurnaan jasad, maka malaikat disuruh oleh Allah SWT untuk mencatat takdirnya Allah. Umurnya, rezekinya, ajalnya, di mana ajalnya, jodohnya udah ditentukan oleh Allah SWT, udah dicatat oleh malaikat. Jikalau di dalam kandungan ini Allah SWT sudah menentukan waktunya, maka setelah sesuai dengan waktu yang ditentukan Allah SWT, maka Allah pindah ke alam namanya alam dunia. Jikalau bayi tadi di alam kandungan, yang paling terpenting menurut bayi tadi adalah user. Apa? User. Di saat user ini berfungsi sambung dengan ibunya, maka apa yang dialami ibu, dia akan merasakan urusan-urusan selesai. Masalah-masalah akan terselesaikan. Makan apa saja ibunya, dia akan merasakan juga ikut makan. Ibunya kemana-mana, dia akan ikut juga kemana-mana. Sekiranya bayi ini di saat di kandungan ditawari Allah mau diberi anggota badan, tidak mau dan merasa sombong. Untuk apa saya diberi mata? Untuk apa saya diberi telinga? Untuk apa diberi tangan? Kan di sini tidak ada fungsinya. Bikin sempit saja. Gak mau misalkan seorang bayi tadi. Sombong sekali bayi ini. Tapi Allah tetap memberinya. Tapi kalau Allah hendaki si bayi ini tidak diberi seumpamanya. Karena Allah Maha tahu ini kan untuk kebahagiaan si hambanya Allah tadi, bayi tadi. Begitu lahir di dunia, maka bayi ini akan mengetahui kegunaan panca indera tadi. Masya Allah, ternyata benar di dunia itu telinga bermanfaat untuk mendengarkan, mata untuk melihat, tangan untuk bisa pegang-pegang, untuk cubit-cubit, ya, kaki untuk bisa berjalan, diberi pinggul bisa bergoyang-goyang, kalau ada musik. Ternyata enak juga kalau goyang-goyang gitu. Paham? Tapi bagaimana nasib seorang bayi yang sombong? Dikala dikasih tangan tidak mau, aku tidak butuh tangan saja, yang lain tidak apa-apa misalkan. Begitu lahir di dunia, apa yang terjadi hadirin sekalian? Susah dia, nelongso dia, menyesal dia dikasih tangan tidak mau. Akhirnya menderita sekali di dunia. Teman-temannya bisa berjoget dengan tangannya yang enak, bisa pegang-pegang, bisa apa, garuk-garuk, kalau gatal, ya toh. Coba kalau nggak tangan bingung. Kosot ya nek kosotan, nek gak enak juga. Ya melayu nek kosotan, gitu kayak. Masya Allah. Ini bayi yang sombong. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bagaimana hambanya di dunia ini juga akan suatu saat Allah tentukan waktunya. Maka akan Allah paham akan dikiring lagi, dipindahkan lagi di fase berikutnya itu alam kubur. Sebelum alam kubur dilalui oleh seorang anak manusia ini, maka Allah berikan persiapan-persiapan supaya nanti di alam kubur bahagia, senang, sejahtera. Maka diberilah namanya iman, namanya amal soleh, sholat, zikir, puasa, baca Quran. Itu amalan-amalan yang mendatangkan nanti seorang anak manusia ini, seorang hambanya Allah nanti lahir di alam kubur, dia akan bahagia,
Sebagaimana bayi di dalam kandungan disempurnakan jasadnya, ke dunia dia bahagia. Maka seorang anak manusia yang di dunia ini juga diberi amalan itu siap, sedia, menerima, maka dia akan bahagia di dalam kuburnya. Tapi kalau manusia ini merasa sombong, untuk apa ibadah, untuk apa sholat, untuk apa zikir, untuk apa baca Quran, yang penting kan kerja. Kerja dapat uang, bisa beli mobil, bisa beli baju, beli habis untuk rumah. Kalau ke masjid, kalau ibadah, habiskan waktu. Sombong ini. Bagaimana nasib anak seorang manusia yang sombong ini nanti dikubur? Seperti bayi yang lahir ke dunia tidak punya tangan, tidak punya kaki. Bagaimana nasibnya? Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Susah sekali, menderita sekali. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, di dunia inilah yang menentukan nasib kita. Kapan? Di dunia ini yang menentukan nasib kita. Maka di dunia inilah tempat usaha. Di dunia ini tempat usaha. Usaha apa saja? Usaha untuk mencukupi kebutuhan makan, usaha untuk mencukupi kebutuhan minum, usaha untuk kebutuhan untuk perumahan, usaha di dunia, tempat usaha. Kalau tidak ada usaha, dia tidak akan mendapatkan. Tetapi hadirin masalah perlu kita catat, kita ketahui, usaha yang paling penting di dalam dunia ini, yang terpenting adalah usaha hidayah. Kenapa dikatakan usaha yang paling penting hidayah? Karena semua hidayah itu, semua usaha-usaha itu tanpa ada hidayah tidak akan sukses ya. Semua usaha apa saja di dunia ini, usaha apa saja tanpa hidayah tidak akan sukses. Bisa dipahami apa saja, kalau seorang petani tanpa hidayah, tanpa petunjuk petani yang benar tidak akan berhasil. Seorang peternak tanpa hidayah yang benar tidak akan berhasil. Kur-kur misalkan berhasilnya cuma kur-kur. Begitu pula kita mau kehidupan alam kubur masyarakat perlu hidayah. Dengan hidayah itulah maka akan kesaksian kita akan dapatkan. Maka perlu sekali usaha hidayah. Hadirin jamaah yang salah, maka saking pentingnya hidayah, Allah wajibkan satu hari minta kepada Allah sebanyak berapa kali? 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Kalau seorang penting makan, tapi tidak ada petunjuk makan, seorang bayi perlu hidayah mau bisa makan ini. Dulu tidak bisa makan, perlu hidayah supaya bisa makan, bisa minum. Terus semakin dewasa, semakin bisa, perlu usaha untuk mencari kepandaian, perlu usaha. Maka di Indonesia hidayah juga perlu usaha. Apa usahanya? Supaya kita ini mendapatkan hidayah, apa usahanya? Kalau usaha penting, bagaimana supaya kita mendapat hidayah? Ini yang terpenting. Kalau sudah kita kasih tahu misalkan, di sesuatu ada tempat yang berharga, kalau bisa memiliki dapat jadi kaya raya, sehingga kita pengen bagaimana cara bisa mendapatkan perkara itu, kan mestinya begitu, gitu. Kalau yang terpenting hidayah, mestinya bagaimana supaya orang itu mendapatkan hidayah, kan ngoten. Hadirin jangan salah, maka Rasulullah SAW membuat usaha supaya mendatangkan hidayah. Ini usaha Rasulullah siang malam supaya mendatangkan hidayah. Karena hidayah ini semua manusia butuh. Baik laki-laki maupun perempuan, baik kecil maupun besar, perlu hidayah. Membutuhkan hidayah. Semua manusia, tidak ada yang kelewatan. Semua manusia perlu makan. Tapi hidayah lebih penting daripada makan itu. Semua manusia. Makanya hari-hari Rasulullah membuat usaha. Usaha Rasulullah yang pertama adalah dakwah untuk mendatangkan hidayah.
Apa yang didakwakan? Mengenalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini diciptakan oleh Allah. Bagaimana supaya kenal yang menciptakan? Mengagungkan yang menciptakan. Ini yang pertama. Yang kedua adalah ilmu. Bagaimana cara kita mengenal Allah? Ilmu-ilmu yang supaya mendatangkan dekat kepada Allah. Maka taklim wa taklum. Belajar mengajar agama. Ini yang mendatangkan hidayah. Yang ketiga adalah usaha ibadah dan doa. Maka kalau kita pengen hidayah, nangis-nangis kepada Allah minta hidayah. Kalau ibadah yang mendatangkan hidayah, sesungguhnya sholat berjamaah itu adalah jalan-jalan hidayah. Nabi kita Muhammad SAW memberikan jalan-jalan hidayah. Sesungguhnya sholat berjamaah itu adalah sebagai sunanul huda, jalan-jalan petunjuk. Kalau meninggalkan sunanul huda, berarti dialah sesat. Karena sholat berjamaah adalah salah satu sunanul huda, jalan-jalan petunjuk. Ini ibadahnya. Kalau doanya dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Di luar sholat, berdoa kepada Allah sebanyak-banyak, minta hidayah. Insya Allah, biar dapat hidayah. Kemudian lagi, yang terpenting lagi untuk mendapatkan hidayah, waladina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalanku, kata Allah, maka Allah akan buka pintu-pintu hidayah, pintu-pintu petunjuk. Ini syaratnya sungguh-sungguh. Apa saja sungguh-sungguh akan berhasil. Apa saja kalau tidak sungguh-sungguh tidak akan berhasil. Begitu pula kita ini maka akhirat, supaya kita sukses sampai surganya Allah harus sungguh-sungguh. Ini syaratnya. Waladina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Ini penting hadirin setelah hidayah, karena makanya lebih mudah dipahami lagi. Ini non sewu ya, jamaah ini. Saya tidak menyuruh bahwa saya cuma menyampaikan ini. Monggo mangke pemahamannya. Mujahadah ini kalau ulama menafsirkan itu singkatan. Mujahadah dari bahasa Arab mim. Mim itu mal, harta. Mim domah mu, jim fatkah ja. Jim itu jiwa. Terus ada alif berdiri situ, mujah, alimnya aurohah, waktu. Mujah, hak di situ hijrah. Hijrah ini maknanya luas. Sampean kita niki teng griya, teng masjid bisa dikatakan hijrah. Atau orang yang dari kampungnya sendiri pindah ke kampungnya orang lain juga hijrah. Dulunya preman terus masuk Islam, hijrah. Intinya hijrah itu dari keburukan kebaikan, itulah hijrah. Jalan hijrah. Pengen hijrah, neng omah, nang masjid, neng baca Quran, belajar agama, insya Allah jadi tambah kebaikan. Jim aurokah, kemudian mujahah hijrah, dedal dakwah. Dakwah itu tidak harus tinggi-tinggi. Ini latihan. Orang-orang keluar jauh-jauh, sing duit-duit akeh sampai luar negeri, itu hakikat juga latihan. Yang terpenting dakwah itu sebenarnya di mana saja, kapan saja. Dan kampungnya dewe dakwah. Walaupun tidak jauh-jauh di kampungnya dakwah. Itu karena jalan hidayah. Karena apa? Nabi dan Rasul punya iman naik-naik itu karena dakwah terus. Hari-hari dakwah, hari-hari dakwah. Itu jalan. Monggo kalau terserah kita yang mau meningkat imannya, jalannya seperti itu. Kemudian dakwah terus terakhir adalah hak hidayah. Maka akan mendapatkan hidayah. Nah kok mutu-mutu adon-adon pripun, Pak? Karena di rumah tidak mampu, maka belajar. Di rumah tidak bisa amal agama dengan sempurna, maka pindah hijrah. Itulah maksudnya. Nah, di rumah bisa ngamalkan
4 amalan itu tadi, dakwah ilallah, taklim amal, dzikir ibadah, enggak keluar enggak apa-apa. Benar apa? Benar keluar. Tapi bisa usaha seperti itu. Karena itu yang mendatangkan. Lah ide hidayah ini ya, taklim amal, dzikir ibadah, yang terakhir khidmat. Kalau di mana ada usaha ini pasti dan pasti mendatangkan hidayah. Ini pasti nih, usaha agama itu pasti, Pak. Walaupun mungkin di tempat itu tidak ada yang dapat hidayah, tadi ujung-ujung dunia sana akan ada. Sekecil apapun ada efeknya ke dunia. Saya gitu contohnya kan. Nek sampean njeblok ke pasir enten sendang, tik ngoten mawon. Mesti ana gelombang ra ketang cilik sampai ujung. Itu pasti. Nek bener-bener Pak sapar mengke nek teng omah nek apa kuwi pengaron kae sampean cemplungi cilik lah itu lho. Gitu Pak. Mesti ada gelombang. Itulah amalan agama. Makanya kalau orang buat amalan ini pasti punya kebaikan. Pasti nih. Walaupun tidak ditampakkan oleh Allah, di celengan kebaikan. Calonnya nggih. Walaupun urung sometu tapi misi ini 4 perkara nih kita cekeli. Itulah jalan hidayah. Sungguh-sungguh. Hanya masalah sehingga kita ini kalau sudah mendapatkan hidayah, apa ujungnya hidayah? Ujungnya adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah di surga, itulah puncak daripada kenikmatan yang tak tertandingi, anugerah yang paling tertinggi. Karena apa? Di surga nanti semua hajat, baik hajat kecil maupun besar, akan ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ja'alna minhu, Allahumma amin. Kalau orang sudah di surga, kepenginan apa saja badhe ditunai kali Gusti Allah, dikabulke kali Gusti Allah. Wis to, napa mawon yang saat di dunia ini sekarang ini belum pernah namanya makan yang enak-enak. Apa meneh saiki menu akhir zaman iki luar biasa jenis menu niku. Ana nek kok istilah-istilah kok seblak. Padahal seblak niku napa lek dipikir gitu. Kok enek seblak, enek apa jenenge seblak, mboten ngerti kula. Macem-macem. Ya urung tau rasane sing aneh-aneh. Mungkin dan suatu jenengan pengen napa mawon tinggal terbetik hati, pengen apa Allah datangkan. Niku saestu, Pak. Yakinlah jenengan, belajar yakin. Nek mboten enten keyakinan perlu diyakinkan karena niku pasti. Wong nek donya mawon nek duwe HP turu nang kasur mawon pengen sate kambing datang kok. Gitu nggih, Pak. Tinggal utul tek ngene dokter assalamualaikum ning Pak satene. Masya-Allah. Di celengan gawe celengan apa? Pulsa. Yang bahasa akhir niku sing ahli apa komputer. Nek ade pulsa ya ora mlaku. Lah wae nek duwe amalan celengan amalan soban kena nggih nekake walahmi toirim mimma yastahun. Daging-daging burung apa yang kamu sukai? Pengen daging burung doro neng arepe mun dadi doro bakar apa doro panggang. Begitu dimakan tulangnya dibuang jadi burung lagi. Itulah surga. Tidak bisa dibayangkan keindahan surga. Makanya kita tinggal yakin. Kalau yakin insya Allah kita nanti akan sampai di sana. Allahumma amin. Ini kemauan. Yang penting kita sekali saat ini mau nek sakit Allah pahamkan. Kami modal masya Allah ngeraih surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kantor-kantor ini belajar untuk itu sebenarnya tidak mendawai orang-orang. Cuma lahannya orang-orang itu lahan saja. Nah nek gak gelem neng lahane yo kon pinter gak iso. Wong bal-balan iki latihane ning lapangan. Lah nek wing pinter lapangan dadi bintang lapangan. Lah iki nek lahane iman iki ten atine menungso. Nek gelem ngubrek-ngubrek atine menungso gitu. Gelem pola ahli atine menungso ya duwe ahli iman. Ngoten lho Mas. Insyaallah nggih. Kok dipahami sing jero-jero ngoten mawon. Nggih ngoten mawon ingkang kula sampaikan niki kanca-kanca sama masih 1 hari. Ini satu kenikmatan jenengan sedoyo, jenengan duduk dengan sungguh-sungguh di sini. Ini suatu anugerah. Ini suatu pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala termasuk hidayah. Allahumma amin. Semoga Allah terima jadi amal soleh kita panjenengan sami. Allahumma amin. Nggih ngaten ingkang saged kula aturaken nggih sedaya dikancani kangge sempurna majelis kita tutup doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.